Ya, di video kali ini kita akan belajar membuat konsep masa bangunan menggunakan meshing. Kita langsung buat aja, kita new ya. Kita pakai yang architectural template. Kemudian kita pilih OK. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan tinggi bangunannya. Ya, kita masuk ke elevasi, kita pilih misalkan pilih south ya. Nah, kita akan membuat bangunan 4 lantai. Jadi kita perlu menambahkan lagi. Kita ini ganti dulu ya jadi lantai 1. Kemudian yang ini jadi lantai 2. Kemudian kita mau menambahkan lantai ke atasnya lagi. Jadi kita pilih di sini, pilih yang ini. Kemudian kita pick line dan kita kasih 4 meter. Kita tinggal tambahkan di sini ya. 1, 2, jadi 1, 2, 3, 4 ya, dan lantai 5-nya untuk atap gitu ya. Ini kita kasih atap. Nah, bila sudah seperti ini, kita lihat di gambar 3D-nya ini udah betul ya, seperti ini. Oke, kalau udah saya mau tutup dulu. Nah, saya ingin membuat di sini, saya ingin membuat lantainya terlebih dahulu ya. Sorry, bukan lantai, tapi saya ingin membuat tanahnya terlebih dahulu di sini gitu ya. Caranya bagaimana? Tapi yang pasti kita harus pastikan bahwa di sini topografinya nyala. Ya, oke, nyala seperti ini ya. Nah, saya ingin membuat kita masuk lagi ke south sini ya. Saya ingin membuat di bawah sini bangunan ini naik 1 meter dari permukaan jalan ya. Jadi saya akan buat seperti itu. Jadi saya akan buat dulu topografinya. Ya, saya masuk ke lantai sini dan saya akan ganti dulu view range ini. Saya ganti jadi di sininya unlimited supaya nanti kelihatan untuk tanahnya. Kita masuk ke meshing, topo surface, dan di sini kan ingin membuat 1 meter di bawah, jadi saya minus 1000 di sini ya. Nah, ini saya buat aja, mungkin agak asal aja ya. Saya buat seperti ini, tuh ya. Saya buat seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat ini kan di bawah ya. Saya akan membuat base untuk bangunannya. Tapi sebelumnya saya akan mau kasih tanahnya dulu. Set di 0. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti kalau udah tinggal di OK. Dan nanti akan lihat, nah ini tanahnya seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang tadi kita buat, ini yang di minus 1 meter, ini yang di 00 yang atasnya. Oke, kemudian kita akan membuat alas bangunannya. Kita masuk lagi ke lantai 1 tadi ini. Kemudian kita bikin building pad di sini ya. Building padnya seperti apa? Ini sesuaikan dengan bangunan yang ingin kita kancang ini. Jadi ini adalah alasnya. Saya akan coba buat bangunannya seperti ini aja deh. Nah ya, teman-teman silahkan bila ingin membuat bangunan dengan model yang lain silahkan, nggak usah persis sama yang saya buat ya. Saya membuat seperti ini dan kemudian nanti di depannya bakal ada lagi bentukan seperti ini mungkin ya. Nah, kemudian ini saya ganti deh ukurannya supaya pas gitu. Ini juga, ini 2-3 meter aja mungkin ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kalau kita mau ganti ukurannya ya kita pilih ke sini, misalkan kita mau jadi 8 meter gitu ya. 8 meter ya. Nah, ukurannya udah bagus. Oke. Nah, ini kita harus kita hilangkan garis ini. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal masuk ke sini ya. Ada trim. Kita pilih yang ini dan ini, kemudian ini dan ini ya. Jadi bangunannya seperti ini gitu ya. Oke, nah bila sudah nanti kita pilih OK di sini dan nanti akan kita lihat di 3D ya, ini akan ada. Nah, ini alas bangunannya seperti ini ya. Nah, bangunannya kurang lebih seperti itu nantinya. Ya. Bila misalkan dirasa kurang enak nanti bisa sesuaikan aja. Ini kan kayaknya juga kurang pas ya. Kalau saya mau ganti deh, jangan di sini. Misalkan ya saya mau geser agak ke sini deh. Oke, kemudian kita pilih OK. Nanti jadi seperti ini ya. Kurang bagus deh, saya mau ganti lagi misalkan ya. Dan ini kita masih bisa modifikasi lagi. Misalkan ada yang kurang cocok, ini kurang panjang, kita bisa pilih seperti itu ya. Kita OK. Nah, sementara jadi seperti ini ya.
sementara jadi seperti ini gitu ya. Kalau sudah begini, nah saya mau hilangkan ini nih, ini kan agak mengganggu ya. Kita masuk ke visibility aja, kemudian kita masuk ke annotation, kita matikan aja ininya, kemudian oke. Nah seperti ini. Nah setelah ini kita akan buat masa bangunannya dengan menggunakan in place mesh ya. Kita pilih in place mesh, kemudian namanya bebas. Saya nggak ganti-ganti namanya, dan kita bisa buat seperti ini ya bangunannya. Kita berarti di sini akan ada dua masa ya, dua masa yang tergabung jadi satu, kotak yang ini dan kotak yang ini ya. Saya akan buat dulu kotak yang belakangnya seperti ini, kemudian create font. Nah nanti akan jadi seperti ini. Atur ketinggiannya di tampaknya ya, kita bisa atur. Nanti kan saya pengen 4 lantai jadi sampai atap. Nah seperti itu. Kalau sudah tinggal di finish aja. Ini jadi masa bangunannya, dan depannya ya, perlu ada depannya. Kita buat satu lagi meshing inside, kemudian in place mesh. Oke. Kita buat pakai rectangle. Kita buat begini, dan ini kita pakai create form lagi. Ini mungkin cukup 2 lantai aja. Jadi sampai sini aja. Hup, di sini. Kalau sudah bisa di finish gitu ya. Jadi seperti ini. Ini kan masih overlap ya. Kita mau join nih. Joinnya caranya tinggal pilih join di sini. Nanti pilih yang ini dan pilih yang ini. Nah, mereka otomatis langsung jadi join di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melubangi gitu ya. Misalkan saya ingin melubangi di sini nih. Bikin kotak di sini dan jadi lubang. Kita tinggal klik yang masa ini, kemudian kita edit in place, dan kita mau bikin lubang di sini. Caranya bagaimana? Kita pilih rectangle ya, kemudian nah ini kita pilih dulu nih face-nya ya, kita pilih yang ini nih, draw on face. Jadi nanti dia akan menggambar tepat sesuai dengan permukaan yang dipilih. Misalkan saya mau bikin lubang di sini, nah ini kan kepilihnya 2 nih ya. Kalau kepilih 2 gini gambarnya nanti takut nggak jelas, kita pakai tab, kita pencet tab di keyboard ya. Nanti kalau udah kita tinggal gambarkan. Misalkan saya mau segini aja deh ya. Kalau misalkan ukurannya nggak sekak buat lubangnya, itu tinggal diganti. Ini misalkan saya pengen 6 meter gitu ya. Ininya udah betul 4 meter. Kalau udah kita pilih select ininya, kemudian kita pilih yang void. Nah kalau void ini berarti dia melubangi. Nah jadilah lubang gitu ya. Ini berlubang jadinya ya. Kalau kita mau edit lagi, misalkan salah lubangnya, kita pilihnya jangan pilih ya ininya, tapi pilih voidnya tadi. Pilih di sini pakai tab sampai dapat voidnya. Nah ini voidnya, kita klik. Kemudian kita mau nah ini adalah voidnya ya. Kita mau geser juga bisa. Atau kita mau ubah ya, kita pilih salah satu bidangnya, misalkan yang ini, kemudian kita naikin ke atas. Nah bolongnya lebih besar lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu caranya. Kalau udah tinggal di finish aja. Nah ini sudah jadi sebuah masa bangunan, tapi ini hanya tampilan aja ya, hanya view aja, dan ini sebetulnya belum terdefinisi menjadi dinding atau lantai dan sebagainya. Kita akan buat dindingnya terlebih dahulu ya. Nah bagaimana membuat dindingnya? Kita bisa langsung ke meshing, kemudian kita pilih yang wall ini, dan kita pilih misalkan saya pengen wallnya yang biasa aja deh. Wallnya yang ini deh, nah ini ya. Nanti kita tentukan finish face-nya, mau exterior, interior. Saya pilih wall centerline. Nanti teman-teman boleh coba apa bedanya ya. Sementara saya pilih ini. Saya misalkan saya ingin ininya seperti ini. Nah gitu ya. Nah ini saya pengen yang ini tuh beda gitu. Saya pengen yang ini tuh kaca semua. Ini 2 sudut ini saya pengen kaca. Nanti kita ganti dulu. Kita pilih dulu ini. Nah kalau kita mau kaca, nanti kita ganti misalkan ya pakai yang ini. Kita pilih kaca seperti ini ya. Nah kemudian bagaimana seandainya kita pengen ini tuh dibagi 2 ya, sebelah sini kaca, sebelah sini dinding ya. Kita coba hapus dulu di sini ya. Kita masuk ke mesh-nya lagi, kemudian kita edit in place di mesh-nya. Kita pilih bagian atas ini, kemudian kita kasih
add edge. Nah, kemudian kita bisa bikin garis di sini. Kalau udah kita finish, dan ini bakal jadi bidang yang berbeda ya. Jadi kita bisa kasih meshing lagi, kemudian kita wall, ininya kaca, tapi bagian sananya wall seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana dengan atapnya? Atapnya juga sama. Atapnya kita bisa pakai yang ini ya. Misalkan kita pilihnya yang ini deh, basic ya. Kita pilih di sini, create, jadikan. Kemudian kita pilih di sini, kemudian kita create gitu ya. Bisa seperti ini. Ini kok nggak rapih ya ininya gitu. Nah, kalau mau rapih bisa aja, misalkan kita pilih wallnya, kita attach top base, kemudian kita pilih si atapnya ini. Nah, jadi lebih rapih ya gitu ya. Oke, dan yang belum apa? Yang belum adalah lantainya. Kita belum punya lantai di sini. Nah, untuk lantainya kita buat dulu lantainya. Nah, caranya gimana? Kita pilih dulu meshnya ya, mesh yang tadi ini. Kalau udah kayak begini agak susah pilihnya. Nah, cara pilihnya kita bisa pakai filter. Kita select semua ini ya, kemudian filter. Nah, kita mau pilih meshnya aja. Kita pilih meshnya, kemudian oke. Kalau sudah, kita bisa pilih mesh floor. Kemudian kita pilih lantai 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Karena 4 lantai kan. Kemudian kita pilih oke. Nanti bakal muncul yang ungu ini. Ungu ini adalah guidance buat kita menempatkan lantainya. Nah, untuk membuat lantainya sama seperti membuat dinding tadi. Kita masuk ke meshing and side, kemudian kita buat floor. Kita cari misalkan floornya yang ini aja deh. Nah, nanti tinggal dipilih yang ungu-ungu ini, kita pilih, kemudian kita create, jadi lantainya gitu ya. Kemudian yang meshing kedua kita mau juga bikin, kita filter lagi, kita cek none, kita mesh, nanti kemudian mesh floor, karena ini hanya 2 lantai kita pilih 1, 2, oke, terbentuk lagi ungu ini ya. Kemudian kita buat ke meshingnya, kita buat floornya, kita tentukan floornya, kemudian kita pilih ini dan ini, kemudian create floor, jadilah ini lantai. Kita lihat ya di lantai 2. Nah, ini lantai 2 udah ada floornya, ini floor dan ini floor juga ya. Ini mesh ini, sorry, ada floor, ya ini floornya ya, ini lantainya. Hanya kalau dalamnya memang belum ada ya, karena tadi kita belum buat. Ini kan hanya untuk apa? Untuk studi fasad sebetulnya ya. Nah, sekarang kita mau hilangkan yang ungu-ungu ini biar kelihatan ya, supaya meshingnya juga hilang. Jadi hanya betul-betul dinding, atap dan lantainya yang muncul. Yang meshingnya tadi nggak usah muncul lagi, kita udah nggak butuh misalkan. Kita tinggal select semua, kemudian kita bisa filter dan kita pilih yang mesh dan mesh floor ya. Kita bisa delete aja kalau misalkan memang udah nggak butuh, atau kita bisa hide kalau memang mau di hide gitu ya. Oke, jadi ini adalah masa bangunan yang sudah kita buat ya, dan ini hanya untuk studi masa aja, tapi ini cukup berguna karena nanti di lantainya ini udah ada gitu ya. Ini dindingnya udah sesuai, ini kan yang bagian kaca yang ini gitu ya. Kita tinggal buat ruang dalamnya seperti apa gitu ya. Misalkan kita mau buat dinding di lantai 2 gitu ya, kita tinggal pilih aja, kita buat wall di sini, kemudian nanti ya sama wallnya misalkan yang ini, dan kita buat base-nya di lantai 2 sampai lantai 3 gitu ya. Nanti di sini kita misalkan buat sebuah dinding ya di sini ya. Misalkan saya mau buat dinding di sini gitu. Nah, nanti bakal di 3D-nya pun bakal muncul ada dinding. Nah, ini ada dinding di dalam sini ya, yang kita buat tadi. Saya select ini ya. Nah, ini dinding ini. Oke, atau misalkan contoh lagi, saya mau buat dinding lagi di apa? Misalkan saya mau buat dinding di sini sedikit aja ya, dindingnya di sini ya. Misalkan contoh saya buat dinding di sini gitu. Nanti di 3D-nya bakal muncul dinding. Nah, ini dinding ini bakal muncul gitu ya. Saya hapus dulu. Oke, nah ini tampilannya juga ditampak, nanti bakal terlihat seperti ini. Kalau mau ganti tampilan tampaknya, pilih ke sini visualnya, kemudian pilih yang misalkan shaded gitu ya. Nah, ini tampaknya. Kalau mau memperlihatkan bayangan, ini bisa cast shadow
atau show ambient shadow gitu ya. Ini show ambience ya, seperti itu. Kemudian bila di 3D-nya kita mau kasih bayangan juga bisa gitu ya. Kita mau kasih bayangan, kita sama ke visual style, kemudian masuk ke shadow, cast shadow, ambient shadow, oke. Nah ini bayangannya seperti ini ya. Kita bisa putar-putar begitu ya. Dan kalau kita nggak mau kelihatan garisnya, kita bisa matikan gitu ya. Nah, jadi tanpa ada garis gitu. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.